Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil latihan dari kelas praktikum. Lalu, saya akan menampilkan juga hasil tugas dari kelas praktikum, di mana pada tugas diminta untuk membuat komponen-komponen dari desain Figma. Lalu kita menambahkan roads. Nah, bagaimana video dan penjelasannya? Berikut videonya. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan hasil latihan kelas praktikum, di mana pada kelas praktikum kita diminta untuk membuat 3 tampilan error, di mana error 400, 401, 403. Di mana tampilan error ini dibuat membentuk komponen sendiri, mana dalam komponennya memiliki props, yaitu code, description, dan image. Di sini pada teksnya kita isi dari komponennya, mana code-nya 400, lalu description-nya, lalu image-nya. Di sini sama di setiap error pack 401 dan 403. Dan begini tampilannya. Lalu selanjutnya diminta untuk membuat tampilan order dan customer, di mana order dan customer ini diminta untuk membuat form. Lalu terdapat pencarian dan berdasarkan opsi. Lalu di sini untuk membuatnya kita diminta untuk membuat dengan menggunakan data JSON. Di sini terdapat JSON, customer, dan order masing-masing memiliki 30 data atau 30 ID. Lalu pada tampilannya kita diminta untuk membuat tombol add order melalui back order. Di sini apabila kita tekan tombol add order atau add customer-nya, kita akan mengarahkan ke tampilan form untuk mengisi ordernya. Di sini order form, lalu customer. Di sini pada add customer-nya dan add order-nya menggunakan pack header, di mana pada codingannya order dulu. Nah, di sini pack header-nya menambahkan add order. Lalu customer menambahkan melalui pack header. Nah, segitu saja pada pembahasan latihan praktikum. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan singkat tentang desain Figma yang saya pilih. Di sini pada desain Figma yang saya pilih tampilannya sebagai berikut, mana di sini terdapat hero section-nya nanti, lalu di sini terdapat komponen service, lalu how we work atau layanan apa saja yang diberikan, lalu ada testimoni, dan terakhir ada footer-nya. Nah, setiap komponen ini saya gunakan untuk menggunakan project saya nantinya. Lalu di sini error pack. Di sini pada error pack saya menggunakan tampilan berikut, di mana di sini terdapat kode errornya, lalu keterangannya, lalu di sini terdapat gambar nantinya, dan terakhir tombol go home atau mengembalikan ke tampilan halaman home-nya teman-teman. Nah, berikutlah penjelasan singkat tentang desain Figma yang saya pilih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tugas dari kelas praktikum, di mana pada tugas dari kelas praktikum diminta untuk membuat 3 halaman baru, di mana di setiap halaman diminta untuk menampilkannya melalui data JSON. Di sini halaman pertama yaitu service, product, dan news. Dan juga pada kelas praktikum diminta juga untuk membuat tampilan halaman error, di mana pada halaman error nantinya dibuat melalui komponen pack error-nya. Sehingga kita hanya perlu memanggil komponen error-nya untuk tidak mengulangi perulangan codingan yang tidak perlu. Nah, berikut tampilannya. Nah, bagaimana penjelasan dan tampilannya? Berikut videonya. Baiklah, yang pertama, penjelasan halaman service. Pada halaman service di sini terdapat judul besarnya, lalu di sini terdapat gambarnya, gambar icon, lalu penjelasan setiap gambar, lalu di sini terdapat deskripsi, dan terakhir terdapat tombol more service. Di sini pada penjelasan codingannya, di mana kita menampilkan melalui data JSON. Di sini pada service-nya memiliki 3 ID,
Lalu di mana setiap ID memiliki name, description, dan icon. Sehingga nanti pada halaman page-nya kita hanya perlu memanggil dari data JSON-nya melalui service map, service, lalu div, di mana key-nya service ID. Lalu barulah ditampilkan di setiap data-datanya seperti ikonnya atau gambarnya nanti, lalu name, description. Nah, di sini pada tombolnya yang mengarahkan ke more service. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman produk. Di sini pada halaman produk terdapat judul. Lalu di dalamnya atau di bawahnya terdapat card, di mana di dalam card ini terdapat gambar, judulnya di sini besar, harganya, lalu deskripsinya. Di sini pada codingannya kita membuat lagi data JSON produk, di mana terdapat 3 ID lagi dengan name, description, price, dan image. Di sini pada codingannya kita pertama membuat judulnya dengan teks heading 2, lalu barukah kita membuat perulangan untuk menampilkan data JSON-nya dengan key product ID, lalu kita tampilkan gambarnya mulai dari produk image, lalu di sini L-nya sebagai product name, lalu di sini kontennya product name, lalu product price, lalu product description, sehingga menampilkan tampilan sebagai berikut. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang halaman news. Di sini pada halaman news sama seperti sebelumnya memiliki judul, lalu di bawahnya terdapat card yang menampilkan gambar informasi dari news tersebut, lalu judul newsnya, lalu tanggal, lalu deskripsi singkat tentang news tersebut. Lalu pada penjelasan codingnya sama seperti sebelumnya juga, di sini kita membuat data JSON untuk membuat newsnya. Di sini pada data JSON-nya memiliki title, content, data, dan lalu image untuk menampilkan gambarnya. Lalu di sini pada penjelasan codingannya kita mulai dengan H2 untuk membuat judulnya. Lalu di sini new list atau menampilkan card-nya menggunakan new data maps news atau mengambil key dari data JSON-nya. Di sini untuk yang pertama kita membuat gambarnya dulu dengan mengambil news image dan alt-nya sebagai news title. Lalu di kontennya memiliki news title, lalu news date tanggalnya, lalu memanggil news content, sehingga menampilkan halaman seperti berikut. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas halaman error. Di sini pada halaman error terdapat 3 halaman, yaitu error 400, 401, dan 403. Di mana pada halaman error ini dibentuk dari satu komponen, sehingga tidak perlu menulis ulang kode error tersebut. Di sini pada codingannya memiliki komponen yaitu error pack. Di sini pada error pack memiliki props yaitu code, description, image dengan tampilan berikut yaitu mana dia menampilkan code-nya, lalu dia akan membuat juga image, lalu error code tersebut. Nah, di sini terdapat juga link menuju halaman home. Nah, selanjutnya di sini pada halamannya kita hanya perlu memanggilnya melalui komponennya. Lalu setiap props-nya kita isi mulai dari 400 dengan description-nya bad request dan gambar image untuk halaman error 400. Sama juga yaitu code-nya 401 dengan description unauthorized dengan image 401-nya dan error pack yang gunakan code 403 dengan description forbidden dengan image-nya untuk error 403 dengan tampilan sebagai berikut. Di sini terdapat code errornya, penjelasannya, lalu deskripsinya, gambar, dan menuju halaman home. Sama juga seperti sebelumnya, halaman code errornya, nama errornya, deskripsinya, gambar, lalu halaman ke home. Lalu di sini ada code errornya juga, penjelasan errornya, deskripsi, gambar, dan kembali ke halaman home. Nah, begitulah penjelasan
error atau halaman error. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil keseluruhannya. Di sini mulai dari home, terdapat ada navbar, halaman hero-nya, lalu halaman footer, service, product, news, error pack, di sini error 400, lalu 401, dan error 403. Nah, baiklah, dengan berakhirnya tampilan tugas saya, maka video hari ini berakhir juga. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.